Ya, pertama kita harus memahami bahwa di media yang namanya dana desa sebenarnya tidak hanya terlepas dari dana desa ya, tapi keuangan desa secara utuh itu semakin menjadi sorotan. Ini pasca terungkapnya banyak kasus korupsi di berbagai daerah. Menurut catatan ICW misalnya ada 110 kasus korupsi yang melibatkan sekitar 130-an kepala desa. 2 diantaranya adalah istri kepala desa juga terlibat di sana. Dan yang paling gong itu adalah OTT, operasi tangkap tangan dari Bupati Pamekasan ya, termasuk kejaksaan karena kasus dana desa, melakukan penyimpangan atas 250 juta dana desa. Dan ini memicu dampak yang kedua, yaitu adalah banyak pihak yang merasa perlu terlibat pada akhirnya, terutama di tingkat pusat, misalnya TNI Polri. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektif pada akhirnya kalau mereka mau terlibat dibandingkan hanya sekedar menjadi penakut desa gitu ya, karena kesannya kalau TNI dan Polri terlibat itu akan menimbulkan persepsi berburu gitu ya, memelototi desa secara berburu. Nah, ini yang kita hindari menggunakan lensa berburu. Di tengah ada problem juga yang ketiga, yaitu kelemahan dari implementasi undang-undang desa, misalnya tentang kesiapan pemerintah desa, kemudian kapasitas BPD dalam pengawasan di tingkat masyarakat misalnya, kesiapan supradesa, dan juga kita tahu pendamping yang seharusnya menjadi tempat belajar pemerintah desa masih dihujani banyak kritik. Nah, ini yang menyebabkan isu pengawasan desa, merancang skenario pengawasan desa yang efektif dan sistematis di tingkat lokal menjadi penting untuk kita angkat. Nah, ini yang penting. Setelah kita tahu bahwa praktik selama ini tentang pengawasan desa lebih dominan pada praktik akuntabilitas vertikal ke atas, yang perlu dilakukan agar pengawasan itu efektif adalah mengoptimalkan akuntabilitas sosial ke bawah. Ini yang perlu ditekankan gitu. Dan tidak hanya dilakukan pada saat pasca pelaksanaan pembangunan saja, tapi pengawasan skenario-nya harus dimulai dari perencanaan sampai dengan pasca pelaksanaan. Nah, bagaimana supaya akuntabilitas sosial ini terbangun? Ada setidaknya 4 prinsip. Yang pertama adalah relevansi. Bagaimana masyarakat mulai dari perencanaan harus terbangun cara berpartisipasi secara kontekstual gitu, dengan misalnya melalui pengusulan aspirasi yang beralasan gitu. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar mengusulkan gitu ya, tidak hanya sekedar shopping list tentang kebutuhannya, tapi juga harus menyertai alasannya kenapa dia membutuhkan itu, kenapa dia membutuhkan pembangunan jalan, kenapa dia membutuhkan pelatihan tertentu gitu, pemberdayaan tertentu. Yang kedua adalah di desa juga perlu dibiasakan tentang praktik yang mengedepankan prinsip transparansi gitu. Kita sudah melihat beberapa desa mulai memasang baliho tentang alokasi APBD-nya di tahun tertentu, itu sudah cukup baik. Tapi ini tidak hanya terkait anggaran saja, misalnya hasil-hasil perencanaan itu juga harus mulai dipublikasikan, hasil-hasil dari laporan pertanggungjawaban itu juga harus mulai dipublikasikan supaya masyarakat semakin peduli tentang pembangunan desa. Yang ketiga adalah appealing. Ini adalah proses di mana terbuka peluang masyarakat untuk melakukan sanggah menyanggah. Jadi hasil perencanaan harusnya bisa disanggah oleh masyarakat. Aturan dari tingkat pusat tentang prioritas pembangunan desa misalnya yang kemudian ditetapkan melalui peraturan bupati, harusnya itu juga bisa dikontestasikan kalau tidak kontekstual. Nah, proses appealing ini harus terjadi di desa gitu. Apakah menggunakan saluran BPD, menggunakan saluran pemerintah desa, atau ketika misal review tentang rencana pembangunan oleh kecamatan atau supradesa yang lain, bupati misal, kabupaten misalnya. Yang keempat adalah setelah semua terbangun kesepakatan secara rasional, proses sanggah menyanggah terjadi, yang perlu dilakukan adalah enforcement. Jadi penegakan hukumnya. Artinya tidak perlu dalam bentuk perdes misalnya ditegakkan hukumnya, tapi
diimplementasikan sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, kalau masyarakat sudah mulai terlibat dari perencanaan, dia akan merasa memiliki terhadap pembangunan desanya, dan secara otomatis itu akan membuat masyarakat desa ikut mengawasi pada saat proses pelaksanaannya, dan menjadi tidak ada masalah di pasca pelaksanaan di tutup tahun.